nanti kalau ada pengumuman, seumpama ada mau atau apa itu nanti bisa disampaikan di lewat grup. Ya, betul. Timbang atau waktunya posyandu nanti disampaikan ke grup. Ya, betul. Bisa juga untuk komunikasi masalah tumbuh kembang, masalah penyuluhan kebersihan lingkungan, bisa disampaikan lewat situ. Berarti konsultasi juga bisa lewat situ. Ya, betul. Banyak sekali manfaatnya, loh, Bu. Monggo saged dicobi. Monggo bisa dicoba untuk kader Pandanrejo biar pencapaiannya D/S 100%. Semangat Ibu Kader, semangat. Ya, mau tanya Ibu Kader Jasolon. Ya. Pos itu berapa ya, Bu? Kalau di pos saya itu 65. Balitanya apa ya? Jumlah balitanya tadi. Balitanya yang ya, jumlah balitanya. Semua balitanya. 65. Iya, kalau di pos saya itu 65. Ada yang sampai 80 loh, Bu. Ada yang sampai 80, ada yang 70. 100. Sama ya Mbak Vida punya dua sini juga di Suklan 100 lebih. Sama ya Mbak Vida. Suklan 100. 100. Bu. Kalau dibuatkan apa Bu grup ya? Grup WA. Ya. Kalau yang enggak hadir waktu janji temu kita bisa datangi ya Bu ya, paling enggak itu orang-orang malah jagakno, kita yang harus datang semua Bu. Ya. Kalau saya kasih tahu, ayo monggo temu ngeten Bu. Kita itu kalau di desa di pos kami itu kita tunggu sampai beberapa hari, misalnya dari jadwal janji temu kita memberikan tempo antara 1 sampai memberikan tempo sekitar 5 hari lah sampai tanggal kita lapor ke Bu Bidan itu selesai. Diberi waktu jangka waktu kita Bu, langsung kita sarankan kepada ibu yang tidak hadir untuk menimbang sendiri di rumah dan kita minta laporan hasil timbangnya. Kalau di rumah itu biasanya kita bisa timbang di rumah Ibu Kader, ngaten. Ada timbangan injaknya, Bu nggih? Ya, ada timbangan injaknya. Mana punya timbangan injak ini? Lupa aku kayak. Ya, Bu. Ya, bagus. Jadi mungkin saya lebih tekankan lagi ya Ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk mencapai sasaran yang ditimbang itu hampir semua orang sekarang itu insya Allah bisa menimbang gitu nggih. Bisa menimbang. Tinggal kadang kita itu terpaku pada jadwal janji temu begitu. Oh, jadwal janji temu, sudah janji temu gak teko berarti dia di bulan itu nggak datang. Nah, tadi disampaikan Bu Mahmudah, balita yang tidak datang itu tidak harus timbang pada hari janji temu itu gitu. Jadi kadernya pun juga tidak harus mendatangi mereka pada hari H janji temu, karena pas janji temu itu tentunya kita harus garap registernya gitu ya, kita masukkan ke rekap-rekapnya gitu. Jadi bisa dilakukan di lain hari. Nah, di grup itu Bu, di grup WA itu disepakati.
Jadi yang tidak timbang itu boleh timbang sendiri di rumahnya atau dimanapun, pokoknya dia timbang dimanapun, mungkin ke bidan yang lain atau mungkin timbang ke puskesmas atau dia timbang dimanapun itu boleh, tetapi dengan cara melaporkan di grup. Jadi begitu selesai janji temu, nanti di grup itu langsung di-share. Balita yang tidak timbang, si A, si B, si C itu langsung di-share sama kadernya. Nah, dari situ nanti yang mau nimbang sendiri atau mereka mau datang ke rumahnya Bu Kadernya untuk ditimbang Bu Kader, itu memasukkan di chat itu. Jadi melaporkan di chat itu. Nah, biasanya Bu Narsih ngasih waktu itu sampai tanggal 25. Ya, karena tanggal 25 itu adalah waktunya Bu Bidan untuk menutup laporan begitu ya. Jadi selama ini seperti itu. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu, Bu nanti nak diparani pisan pindo tuman begitu ya. Tuman jalur diparani terus gitu ya. Jadi kita memang membangun komitmennya ini yang harus kita tumbuhkan, bahwa menimbang itu sebenarnya bukan kebutuhan kita, tetapi kebutuhan Ibu balita gitu. Jadi dan itu memang kita sampaikan selalu di tadi penyuluhannya lewat grup begitu ya. Jadi kita mungkin ada pertemuan lewat grup, bahas tumbuh kembang, nanti mungkin bahas kesehatan gigi, bahas gizi gitu ya. Jadi hampir grup itu tidak ada diamnya gitu ya. Saya lihat chatnya banyak. Biasanya Bu Kader menyampaikan PHBS, kadang yang Kader Jumantik menyampaikan tentang PSN begitu. Jadi kader bisa melakukan penyuluhan tidak harus ketemu. Jadi dengan seperti itu alhamdulillah cakupan D per S di Rejo Solar itu bisa 80 sampai 90% sampai 100% bahkan. Dan benar saya kasih bonus kalau 100% mesti saya buatkan video ya itu untuk menyemangati begitu ya. Terus ini kan dimulai dari kelas 2. Nonton apa Pak? Kalau wonten Zoom tadi. Memang sudah bergabung di sini, tapi mudah-mudahan memang ya kita memang kalau aplikasi Zoom ini tidak semua orang familiar ya. Tapi kita menggunakan aplikasi yang ada lewat WA. Jadi ibu hamil yang bergabung di kelas ibu hamil itu selanjutnya tidak boleh keluar. Dia harus masuk di kelas Ibu Cerdas Peduli Balita. Nah itu, jadi terus nanti dari kelas Ibu Cerdas Peduli Balita sebenarnya kalau kita mau harus ketika remaja dia masuk ke posyandu remaja. Nanti kayak Bu Ayu itu Bu Ayu pemegang program remaja ya. Nanti bisa ke depannya seperti itu. Kelas ibu hamil, nanti kelas ibu balita, kemudian kelas remaja dan bisa juga nanti selanjutnya kelas lansia. Tapi kalau lansia mungkin untuk IT ya agak susah ya. Yang kalau remaja itu mungkin bisa gitu. Mungkin Ibu ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan itu kalau aneh. Sharing biar kalau yang saya tahu memang di Suklan itu banyak balitanya sampai 100-an lebih, tapi sama di Balai Desa Dahlia 1 itu balitanya juga lebih dari 100, ya, 105, 103 gitu. Kadang kalau pas turun 97 gitu. Kalau pas misalnya banyak yang lulus gitu. Mungkin kondisinya hampir sama lah. Malah posnya di Pak Rejoso itu ada 6 pos. Jadi benar sih di 6 pos itu masuk. Mungkin ada yang lain mau tanya-tanya, silahkan. Bu, mau tanya. Jadi kamu sama Bu ya, ada balita yang enggak hadir waktu janji temu. Kan enggak tahu timbangannya itu berat badannya berapa. Besok kita waktu kan janji temu sudah selesai. Saya ketemu sama yang enggak hadir itu. Kenapa tadi kok enggak hadir? Jauh, Mbak, enggak ada yang ngantar. Lalu wes kan timbang sendiri enggak apa-apa, lalu dicatat gitu enggak apa-apa ya, Bu? Iya, enggak apa-apa. Iya. Kan memang target kita timbang kan, balita yang ditimbang, bukan balita yang ke posyandu. Gitu. Tapi dilaporkan. Iya. Ya. Boleh seperti itu. Tidak harus hari janji temu. Jadi pokoknya dalam bulan itu seperti Bu Narsih itu dikasih waktu sampai tanggal 25. Gimana Bu nanti yang harus diparani bolak-balik tapi pancetain jaga no. Nah, itu masuk yang 20%, Bu. Jadi kita itu kan targetnya 80%. Ya. Kalau kader ASO saya, Bu, maunya itu sendiri itu ada seperti posyandu sendiri di RT, jadi tidak tahu. Enggak apa-apa.
Boleh. Sangaten. Nggih, boleh kalau mau nimbang saja itu boleh. Jadi seperti saya punya pos yang banyak, Mbak. Ya, jadi kayak pos mungkin kalau kayak Suklan itu kan saya pernah di Suklan ya. Suklan itu kan luas ya. Sama dengan pos Dahlia 1. Jadi Dahlia 1 itu tidak hanya satu tempat. Jadi kalau saya buka janji temu itu di 3 tempat. Sampai 3 Ya, tempat. jadi nanti jam 8 sampai jam 9 itu di Kader Mbak Liha. Nanti jam 10 sampai jam 10 sampai jam 11 di Buzia, jam 11 sampai jam 12 di Bupat gitu. Jadi fleksibel, kita tidak harus satu tempat gitu. Kayak Suklan itu kan luas ya. Jadi mungkin Blok Kidul di Kader yang rumahnya sebelah selatan, nanti Blok Utara Kader yang rumahnya utara begitu. Enggak apa-apa. Jadwal waktunya. Gimana itu, Mbak? Itu, Mbak. Mau masih gak dipakani soalnya sih mati. Ada yang lain? Monggo. Kalau PMT-nya gimana, Mbak? Kalau mencar-mencar gitu? Ya jadi ini PMT juga kalau mencar-mencar gitu ya kan kita tahu ya sasaran kita di sini berapa gitu ya. Karena basisnya kader asal kita sudah tahu. Misalnya di Mbak Liha itu berarti kader binaannya Mbak Liha sama Bu Husnul. Nah itu mereka sudah tahu jumlah balitanya berapa. Ya itu PMT-nya dikasihkan itu. Misalnya jumlahnya 25, nanti di Fatima misalnya yang paling banyak Bupati itu ada 40, kasih 40 gitu. Jadi tetap PMT-nya dikasihkan. Dengan jumlah balita. Jumlah balita. Jadi masing-masing kader harus tahu jumlah balita. Kadernya aku tahu Iya. kayak RT ini, RW ini aku nggak mau tahu. Tambah diri Ada yang lain Ibu? Nggak ada. Oh ya nggak ada apa-apa. Karena RW ini kusarayu ayu. Monggo, mungkin ada yang lain? Ya salah-salah dulu nak maju. Nanti jangan lupa ya postasnya diisi nggih. Jadi aku ya. Ada yang mau tanya lagi? Sudah pas, Bu? Kita lama nggak ketemu dengan kader-kader yang lain. Ini ibu hamilnya baru masuk banyak, Mbak Emi. Rupanya ibu hamil Rejo Solo baru masuk ini banyak. Ada Mbak Alfi, ada ini Mbak Il, ya. Saya screenshot dulu. Iya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ibu-ibu yang hamil mungkin bertanya tentang anemia tadi yang diisi. Monggo videonya boleh dibuka, saya foto Bu dari sini Bu. Biar semuanya nampak. Senyumnya dikeluarkan. Apa-apa. Monggo ibu-ibu. Videonya bisa dibuka dulu. Apa itu? Ayo ibu-ibu, videonya dibuka dulu. Biar ada gambarnya. Ini banyak yang masuk ini Mbak Evi. Yang ibu hamil baru masuk. Ini enggak bisa dibuka, memang videonya katanya kameranya enggak bisa. Mbak Alfi. Ayo. Ya. Dibuka semua dulu. Mbak Cahya. Mbak Ananda Mirati. Suaranya. Monggo Bu lah. Buka semua. Saya ambil videonya. Bu Wiwi, Bu Ayu anak pasien paling ya. Ayam goreng sama Sudah. Di semua. Ini dia sih. Ayo.
Papanan mati papanan. Isik mama di rumah nih. Hutan nambah apa? Habis ini jangan lupa linknya tadi. Soalnya yang harus ada peningkatan, Ge. Di Bu. Monggo ibu-ibu, ayo videonya dibuka dulu. Satu, mana senyumnya? Bu Wiwi, Gimana Bu? videonya dibuka. Satu, dua, tiga. Sebentar, ini saya titip satu lagi ibu-ibu untuk kader ya. Untuk ibu hamil ya, ibu hamil kan ibu kader kan punya ibu hamil asuhan ya. Jadi mohon kalau tahu misalnya kencingnya positif, harus segera disuruh periksa ke bidan. Kemudian setelah bidan, pada saat umur 1 sampai 3 bulan itu harus segera periksa ke puskesmas ya. Jadi dalam 1 minggu ini Bu Narse itu jaga di KIA ya. Itu yang periksa ANC terpadu di puskesmas itu rata-rata sudah usia lebih dari 4 bulan, 5 bulan, ya bahkan 7 bulan. Nah ini salah Bu. Jadi yang benar itu ANC terpadu yang pertama itu dilakukan umur 1 sampai 3 bulan, Bu. Ya, jadi kalau misalnya telat satu bulan itu sudah tes pipisnya kencingnya itu positif, maka segera ke bidan. Nanti 1 bulan 2 bulan ke bidan, 3 bulannya langsung ke puskesmas. Ya. Jadi jangan nunggu 4 bulan 5 bulan gitu. Ya. Tujuannya apa? Untuk pemeriksaan ANC terpadu yang pertama, tribulan 1, itu adalah tujuannya untuk screening risiko. Ibu-ibu ini termasuk risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya screening risikonya itu dilakukan di hamil tua, maka nanti kita tidak bisa mengintervensi, maksudnya membantu bagaimana mengurangi risikonya. Tetapi kalau misalnya dilakukan di awal kehamilan, misalnya anemia, oh berarti tablet FE-nya harus banyak, kemudian sayurnya, edukasi sayurnya, kemudian makanannya, pemantauan berat badannya, pemantauan lilanya, ya seperti itu dilakukan lebih awal. Tapi kalau ibu hamil ANC terpadunya sudah umur 7, kalau ada kelainan, nah itu tidak bisa diatasi lebih awal. Ya. Terus ibu-ibu saya pesan kalau periksa ke puskesmas, Nun Sewu, jangan lupa bawa fotokopi KTP sama KK 2 lembar. Ya, jadi beberapa hari itu kayaknya juga seperti itu. Ibu-ibu banyak yang enggak bawa KTP sama KK. Nah, kalau misalnya disuruh pulang lagi ngambil KK KTP kan juga kasihan. Kalau misalnya diteruskan, nanti tidak bisa di-entry ya. Jadi tidak bisa diperiksa laboratnya gitu. Ya kalau misalnya bawa asli, biasanya tak fotokopikan. Tapi kalau misalnya tidak bawa yang asli, nanti malah ibunya harus bolak-balik begitu nggih. Apalagi kalau fotokopi harus nyabrang jalan kan juga risiko. Jadi tolong disampaikan ke ibu-ibu kalau periksa ke puskesmas bawa fotokopi KTP, KK, kalau punya KIS bawa KIS-nya di fotokopi rangkap 2. Nah, kemudian ANC terpadu ini juga tidak hanya trimester 1, Bu, tetapi juga trimester 3, yaitu kehamilan 7 sampai 9 bulan. Nah, 7 sampai 9 bulan ini tujuannya apa?
untuk merencanakan persalinannya. Jadi nanti kalau sudah dipantau selama 6 bulan ya, sampai 7 bulan, 8 bulan pasti akan melahirkan. Nanti sudah bisa direncanakan, oh ini harus melahirkan kemana, kemudian jaminannya sudah ada atau belum, nah seperti itu. Jadi jangan sampai masuk rumah sakit tidak punya jaminan. Ya, atau ternyata trimester 3 itu misalnya terjadi anemia sampai HB-nya 8. Nah, itu juga nanti bisa bahaya bagi ibunya. Mungkin itu saja tambahan dari pengajar. Sudah ya, Bu, cukup ya? Cukup, Ibu-ibu? Sudah cukup ya? Sudah. Ditunggu nanti yang palingnya ngisi linknya ditunggu Evi yang kedua. Bu Narsi ucapkan terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh ibu-ibu untuk menghadiri Zoom meeting ini, dan insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa bertemu lagi untuk sharing masalah-masalah yang lain ya, termasuk masalah inovasi. Jangan sampai ibu-ibu ada corona, posyandunya juga mati kena corona gitu ya. Tapi kita harus berinovasi bagaimana posyandu itu yang dulunya berkerumun, nah posyandu yang sekarang tidak berkerumun tapi capaiannya tetap baik. Terima kasih, dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu boleh live. Nggih, Waalaikumsalam. monggo. Terima kasih. Ada televisi mana? Sianar mana yang bisa Novestri? Mbak, masih ada.